di antara faedah yang lain adalah bolehkah sholat maghrib dan isya di selain Musdalifah? Ya. Maka yang sunnah, ya, jadi bahasanya sunnah ini tidak wajib. Sunnah adalah sholat maghrib dan isya di Musdalifah dengan satu adzan dan dua iqamat. Ya, ini disunahkan untuk seperti itu. Tapi kata Imam An-Nawawi, para ulama bersepakat boleh jamak maghrib dan isya itu di waktu isya bagi orang musafir. Ya, sunahkan seperti itu. Kalau misalkan dia jamak antara maghrib dan isya di waktu maghrib atau di selain Musdalifah, maka menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ini diperbolehkan. Dan ini disebut hadza madhabuna. Inilah madhab kami. Dan beliau menyebutkan beberapa ulama yang berpendapat dengan pendapat ini. Sedangkan ulama yang lainnya seperti Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Muhammad Dawud Adz-Dzahiri dan sebagian pengikut Imam Malik mengatakan la yajuzu an yusallihima qabla Musdalifah. Tidak boleh sholat di selain Musdalifah. Wala qabla waqtil isya, dan sebelum waktu isya tidak boleh sholat di sana. Dan perbedaan ini berdasarkan penyebabnya. Penyebab jamak dan qashar di situ itu apa? Apakah ini ibadahnya ataukah safarnya? Ya. Kalau mazhab Syafi'i kata Imam Nawawi itu karena safar, boleh jamak qashar di situ karena safar. Kalau menurut Imam Abu Hanifah jamak qashar di situ karena ini nusuk. Ya, tentu kalau mau dibahas lagi ada turunannya pasti ya. Tentang bagaimana Utsman bin Affan sholatnya kok tidak dikosor ya. Itu karena mempertimbangkan apakah ini berdasarkan safar atau nusuk gitu. Ya, nanti bisa didalami sendiri berkaitan dengan ini. Tapi pada intinya boleh kok sholat maghrib dan isya di mazhab Syafi'i sebelum ataupun setelah isya. Baik, dari sisi yang saya ringkaskan sudah habis, tapi saya mau menyempurnakan pembahasan tentang hal ini ya di bagian terakhir ya. Beberapa hal yang berkaitan dengan faedah. Baik. Baik, di antara yang disunahkan juga dikatakan dalam kitab Majmu' oleh Imam Nawawi, yustahabu an ya'khudha min Musdalifah hasa jamrata Aqabah. Dianjurkan untuk mengambil kerikil-kerikil untuk melempar jumrah Aqabah di Musdalifah. Tujuannya apa? Supaya dia tidak sibuk mencari kerikil ketika sudah sampai di Mina. Ya, jadi ketika sampai Mina itu fokusnya adalah melempar jumrah gitu ya. Wa in akhadaha min ghairiha jaza, meskipun ya kalau mengambil di selain Musdalifah boleh-boleh saja, tidak ada masalah ya. Ya, baik. Kemudian jumhur di mazhab Syafi'i juga mengatakan dianjurkan untuk ngambilnya malam supaya pas siang ini tidak disibukkan untuk mengambil hal tersebut, mengambil kerikil-kerikil tadi ya. Kalau Imam Al-Baghawi mengatakan ya'khudhunahu ba'da sholati subhi. Kalau Imam Baghawi ambil saja setelah sholat subuh. Tapi pada intinya mau ngambil kapanpun diperbolehkan. Ini hanya saran-saran dari para ulama yang mungkin memudahkan untuk kaum muslimin. Baik. Kemudian di antara yang lainnya baik. Ketika sampai di Musdalifah yang dianjurkan itu adalah sholat dulu, bukan cari kerikil dulu. Jadi ketika sampai di Musdalifah segera untuk sholat terlebih dahulu, bukan mencari kerikil terlebih dahulu. Baik. Ya, jadi wakadzalika ba'da sholati subhi, dan setelah sholat subuh tidak dianjurkan untuk menyibukkan dengan sesuatu apapun kecuali zikir dan doa. Ya, zikir dan doa. Pokoknya semuanya zikir doa, zikir doa, zikir doa di sana. Ya. Baik, kemudian di antara yang lainnya, ini kayaknya faedah terakhir. Ya. Ya.
Baik, ini hanya tambahan-tambahan yang lain, mazhab-mazhab yang eh, apa namanya bisa menjadi referensi, tapi biasanya tidak kita pilih pendapat-pendapatnya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Insya Allah besok kita membahas tentang melempar jumroh. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.